Hai semuanya, jadi balik lagi di channel YouTube aku Oka. Kali ini aku bakal lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Kamar Rahasia. Kita udah masuk chapter ke-7 nih. Waduh, jadi kita review dulu kemarin. Itu kita udah tentang apa ya? Oh, tentang Gilderoy Lockhart. Jadi itu ceritanya Harry di belajar herbologi dan mindahin semacam tanaman Mandrake namanya ya di situ ya. Jadi kita bakal lanjut lagi, jadi chapter 7 ini judulnya Darah, Lumpur, dan Bisikan-bisikan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu mudblood yang biasa kita dengar di istilahnya Harry Potter. Tapi translatannya itu darah lumpur, mudblood. Oke. Selama beberapa hari sesudahnya, Harry melewatkan banyak waktu untuk menghindar setiap kali melihat Gilderoy Lockhart muncul di ujung koridor. Yang lebih sulit dihindari adalah Colin Creevey, yang kelihatannya telah menghafal jadwal Harry. Tak ada yang lebih membahagiakan bagi Colin daripada berkata, "Baik-baik saja, Harry?" 6 atau 7 kali sehari dan mendengar, "Halo Colin," sebagai balasannya, betapapun jengkelnya Harry ketika mengucapkannya. Hedwig masih marah kepada Harry soal perjalanan dengan mobil yang mendatangkan malapetaka itu, dan tongkat Ron masih tak bisa digunakan dengan benar, bahkan melampaui batas kemampuannya dengan meluncur lepas dari tangan Ron dalam pelajaran mantra dan memukul Profesor Flitwick yang mungil tepat di antara kedua matanya. menciptakan bisul hijau besar yang berdenyut-denyut. Maka, dengan begitu banyak kejadian, Harry cukup senang ketika akhir pekan tiba. Dia, Ron, dan Hermione merencanakan akan mengunjungi Hagrid pada Sabtu pagi. Meskipun demikian, Oliver Wood, kapten tim Quidditch Gryffindor, membangunkan Harry dengan mengguncang-guncang tubuhnya beberapa jam lebih awal dari yang dikehendakinya. "Ada apa?" tanya Harry agak pusing. "Latihan Quidditch," kata Wood. "Ayo." Masih mengantuk, Harry memandang lewat jendela. Kabut tipis menggantung di langit merah jingga. Sekarang setelah bangun, Harry heran bagaimana dia bisa tidur terus padahal burung-burung berkicau begitu ramai. "Oliver," kata Harry serak, "masih subuh." "Persis," kata Wood. Oliver Wood, anak kelas 6 yang tinggi besar, dan pada saat ini matanya berkilat dengan antusiasme gila-gilaan. "Ini bagian dari program latihan baru kita. Ayo, ambil sapumu dan kita akan berangkat," kata Wood penuh semangat. "Tim yang lain belum ada yang mulai latihan. Kita yang akan mulai nomor 1 tahun ini." Menguap dan sedikit bergidik kedinginan, Harry turun dari tempat tidurnya dan berusaha mencari jubah Quidditch-nya. "Bagus," kata Wood, kita ketemu di lapangan 15 menit lagi." Setelah menemukan jubah merah tua seragam timnya dan memakainya di atas jubah biasanya supaya hangat, Harry menulis pesan untuk Ron menjelaskan kemana dia pergi. Ia menuruni tangga spiral ke ruang rekreasi dengan Nimbus 2000 bertengger di bahunya. Dia baru tiba di lubang lukisan ketika terdengar bunyi berkelontang di belakangnya dan Colin Creevey muncul berlarian menuruni tangga spiral. Kameranya berayun liar di lehernya dan tangannya menggenggam sesuatu. "Aku dengar ada yang menyebut namamu di tangga, Harry. Lihat ini apa yang kubawa. Sudah kucetak. Aku ingin menunjukkannya padamu." Harry melongo melihat foto yang dikibar-kibarkan Colin di depan hidungnya. Foto hitam putih Lockhart yang bergerak sedang menarik kuat-kuat lengan yang dikenali Harry sebagai lengannya sendiri. Harry senang melihat fotonya melawan sekuat tenaga dan menolak ditarik supaya kelihatan dalam foto. Sementara Harry mengawasi, Lockhart menyerah dan merosot terengah-engah pada pinggiran putih foto. "Maukah kau menandatanganinya?" tanya Colin penuh semangat. "Tidak," kata Harry tegas, melihat berkeliling untuk memastikan ruangan itu benar-benar kosong. "Sorry Colin, aku sedang buru-buru latihan Quidditch." Harry memanjat keluar lewat lubang lukisan. "Oh, wow, tunggu aku belum pernah menonton Quidditch." Colin merayap keluar lubang mengikutinya. "Kau akan bosan," kata Harry cepat-cepat, tetapi Colin mengabaikannya. Wajahnya bercahaya saking bersemangatnya. "Kau pemain termuda selama 100 tahun ini. Iya kan Harry? Iya kan?" kata Colin melangkah menjajarinya. "Kau pasti hebat. Aku belum pernah terbang. Gampang tidak? Apa itu sapumu sendiri? Apa itu sapu terhebat yang pernah ada?"
Harry tak tahu bagaimana caranya menyingkirkan Colin. Rasanya seperti punya bayangan yang sangat cerewet. Aku sebetulnya tak paham Quidditch, kata Colin tersengal. Betulkah ada 4 bola dan 2 diantaranya terbang berputar-putar berusaha memukul jatuh pemain dari sapunya? Iya, kata Harry enggan. Akhirnya menyerah dan menjelaskan peraturan Quidditch yang rumit. 2 bola itu namanya belajar. Masing-masing tim punya 2 beater yang membawa pemukul untuk memukul belajar jauh-jauh dari tim mereka. Fred dan George Weasley adalah beater Gryffindor. Dan untuk apa bola-bola yang lain? Tanya Colin, hampir jatuh melompati 2 anak tangga sekaligus karena terpesona memandang Harry. Quaffle, bola besar yang merah, adalah bola yang mencetak gol. 3 chaser dari masing-masing tim saling lempar quaffle dan berusaha memasukkannya ke tiang gol di ujung lapangan. Ada 3 tiang tinggi dengan lingkaran di puncaknya. Dan bola keempat itu namanya Golden Snitch, kata Harry. Bola ini sangat kecil, sangat cepat dan sulit ditangkap. Tapi itulah tugas Seeker, karena pertandingan Quidditch tidak akan berakhir sampai Snitch-nya berhasil ditangkap dan tim yang Seeker-nya berhasil menangkap Snitch mendapat tambahan angka 150. Dan kau Seeker Gryffindor kan? Kata Colin terpesona. Ya, kata Harry ketika mereka meninggalkan kastil dan berjalan di atas rumput berembun. Dan masih ada kiper, dia menjaga gawang. Hanya itu. Tetapi Colin tidak berhenti menanyai Harry sepanjang jalan dari padang rumput yang melandai sampai ke lapangan Quidditch. Dan Harry baru berhasil lepas darinya ketika tiba di kamar ganti. Colin berteriak dengan suara melengking, "Aku akan cari tempat duduk yang enak, Harry!" dan bergegas ke tribun. Jadi, di buku kedua ini dijelasin lagi tentang peraturan dari Quidditch itu. Padahal di buku pertama sebenarnya udah dijelasin. Sistem caranya si Rowling ini ngasih tahu pembaca kalau gitu loh, dengan cara yang berbeda dari yang awal. Kan itu Harry yang nanya-nanya soal Quidditch ke Oliver Wood. Jadi di buku yang ini udah gantian Harry yang menjelaskan. Jadi lumayan sih. Anggota tim Gryffindor lainnya sudah ada di dalam kamar ganti. Wood satu-satunya yang betul-betul terjaga. Fred dan George Weasley duduk dengan mata sembab dan rambut aut-autan di sebelah anak kelas 4. Sepagi apa sih ini? Alicia Spinnet yang terkantuk-kantuk bersandar ke dinding di belakangnya. Teman sesama chasernya, Katie Bell dan Angelina Johnson, duduk bersebelahan di hadapan mereka. Keduanya menguap. Akhirnya muncul juga kau Harry. Kenapa sih lama benar? Tanya Wood tajam. Aku ingin bicara sebentar dengan kalian sebelum kita mulai ke lapangan. Karena aku melewatkan musim panas dengan menciptakan program latihan baru yang kurasa akan membuat perbedaan besar. Wood memegang diagram besar lapangan Quidditch. Pada diagram itu tergambar banyak garis panah dan tanda silang dengan tinta berbeda warna. Dia mengambil tongkatnya, mengetuk papan, dan panah-panah itu mulai bergerak meliuk di atas papan seperti ulat. Sementara Wood berpidato tentang taktik barunya kepada Fred Weasley, Kepala Fred Weasley terkulai ke bahu Alicia Spinnet dan dia mulai mendengkur. Perlu hampir 20 menit untuk menjelaskan papan pertama, tetapi ada papan lain di bawahnya dan papan ketiga di bawah yang kedua itu. Harry serasa melayang sementara Wood terus mengoceh membosankan. Nah, kata Wood akhirnya, mengagetkan Harry yang sedang berhayal apa yang bisa dimakannya untuk sarapan di kastil saat ini. Sudah jelas, ada pertanyaan? Siswa yang kelas Zoom kayaknya bisa relate nih. Aku mau tanya Oliver, kata George yang terbangun kaget. Kenapa sih kau tidak menjelaskan semua ini kepada kami kemarin sewaktu kami masih segar? Wood tidak senang. Dengar kalian semua, katanya mendelik galak kepada mereka. Kita seharusnya memenangkan piala Quidditch tahun lalu. Kita kan tim paling kuat. Tapi sayangnya karena situasi di luar kontrol, Harry merasa bersalah. Dia terbaring pingsan di rumah sakit selama pertandingan final tahun ajaran lalu, yang berarti Gryffindor kekurangan 1 pemain dan menderita kekalahan paling parah dalam 300 tahun terakhir. 300 tahun, luar biasa. Wood berusaha menguasai diri. Kekalahan terakhir mereka jelas masih membuatnya tersiksa. Maka tahun ini kita berlatih lebih keras dari sebelumnya. Oke, ayo berangkat dan mempraktekkan teori baru tadi. Wood berteriak, menyambar sapunya dan mendahului keluar dari kamar ganti. Dengan kaki kaku dan masih menguap, anggota timnya mengikuti. Agaknya mereka berada di dalam kamar ganti lama sekali, sehingga matahari sudah benar-benar terbit sekarang.
meskipun sisa-sisa kabut masih melayang di atas rumput stadion. Ketika Harry berjalan ke lapangan, dia melihat Ron dan Hermione duduk di tribun. "Kalian belum selesai?" tanya Ron heran. "Mulai saja belum," kata Harry. Memandang iri pada roti panggang berselayang di bawah Ron dan Hermione dari aula besar. "Wood tadi mengajari kami taktik baru." Harry naik ke sapunya dan menjejak tanah, melesat ke udara. Udara pagi yang sejuk menerpa wajahnya, membangunkannya jauh lebih efektif daripada pidato panjang Wood. Asyik rasanya kembali ke lapangan Quidditch. Dia terbang mengelilingi stadion dengan kecepatan penuh, berlomba dengan Fred dan George. Ya. "Bunyi ceklak-ceklik aneh apa itu?" seru Fred ketika mereka meluncur dengan cepat di sudut stadion. Harry memandang ke tribun. Colin duduk di salah satu tempat duduk yang paling tinggi. Kameranya terangkat, tak putus-putusnya memotret. Bunyinya diperbesar secara aneh di stadion kosong itu. Bunyinya diperbesar secara aneh. "Siapa itu?" tanya Fred. "Entahlah," Harry berbohong, menambah kecepatan yang membawanya sejauh mungkin dari Colin. "Ada apa sih?" tanya Wood mengerutkan kening seraya meluncur di udara menuju mereka. "Kenapa anak kelas 1 itu memotret? Aku tidak suka. Siapa tahu dia mata-mata Slytherin, mencoba mencari tahu tentang program latihan kita yang baru." "Dia anak Gryffindor," kata Harry cepat-cepat. "Dan tim Slytherin tak perlu mata-mata, Oliver," kata George. "Kenapa kau bilang begitu?" kata Wood curiga. "Karena mereka sendiri ada di sini," kata George menunjuk. Memasuki lapangan dengan sapu di tangan. Wood mendesis berang. "Aku sudah pesan lapangan untuk hari ini. Coba kita lihat." Wood menukik ke tanah, mendarat lebih keras daripada yang diinginkan dalam kemarahannya. Dia terhuyung sedikit ketika turun dari sapunya. Harry, Fred, dan George mengikuti. "Flynn! Flynn!" Wood berteriak kepada Kapten Slytherin. "Ini waktu latihan kami. Kami khusus bangun pagi. Kalian menyingkir dulu." Marcus Flynn bahkan lebih besar daripada Wood, wajahnya licik seperti troll ketika dia menjawab. "Ada banyak tempat untuk kita semua, Wood. Angelina, Alicia, dan Katie juga sudah mendekat. Tak ada anak perempuan di tim Slytherin." Yang berdiri berdempetan bahu menghadapi tim Gryffindor. Mereka saling lirik. "Tapi aku sudah memesan lapangan," kata Wood marah sekali. "Sudah kupesan." Kata Flynn. "Tapi aku bawa surat izin khusus dengan tanda tangan dari Profesor Snape. Aku, Profesor S. Snape, memberi izin tim Slytherin untuk berlatih hari ini di lapangan Quidditch, mengingat perlunya melatih seeker baru mereka." "Kalian punya seeker baru?" kata Wood, perhatiannya teralih. "Mana?" Dan dari belakang 6 anak bertubuh besar itu, muncul anak ketujuh yang lebih kecil, wajahnya yang pucat dan runcing, dihiasi seringai lebar. "Draco Malfoy." "Bukankah kau anak Lucius Malfoy?" tanya Fred memandang Malfoy dengan benci. "Lucu juga kau menyebut-nyebut ayah Draco," kata Flynn ketika seluruh tim Slytherin menyeringai semakin lebar. "Biar kutunjukkan kepada kalian hadiah yang dengan murah hati diberikannya kepada tim Slytherin." Ketujuh anak itu mengancupkan sapu mereka. 7 gegang baru dengan polesan berkilat dan 7 tulisan emas berbunyi Nimbus 2001 berkilau cemerlang tertimpa cahaya matahari pagi di depan hidung tim Gryffindor. "Model paling akhir baru keluar tahun ini." Baru keluar tahun lalu, kata Flynn sambil lalu menjentik setitik debu dari ujung sapunya. Jauh lebih unggul dari seri Nimbus 2000, sedangkan sapu bersih yang tua. Dia tersenyum menyebalkan pada Fred dan George yang dua-duanya memegang sapu bersih 5, paling cocok untuk menyapu lantai. Tak seorang pun dari tim Gryffindor bisa berbicara selama beberapa saat. Malfoy menyeringai lebar sekali, sampai matanya tinggal segaris. Matanya tinggal segaris. "Oh, lihat," kata Flynn, "penyerbuan lapangan." Ron dan Hermione menyeberangi lapangan rumput ingin tahu apa yang terjadi. "Ada apa?" Ron menanyai Harry. "Kenapa kau tidak main? Dan apa yang dia lakukan di sini?" Ron memandang Malfoy melihat jubah seragam Quidditch Slytherin-nya. "Aku seeker baru Slytherin, Weasley," kata Malfoy sombong.
Semua sedang mengagumi sapu baru tim kami yang diberikan ayahku. Ron ternganga memandang 7 sapu super di depannya. Bagus kan? Kata Malfoy lancar. Tapi mungkin tim Gryffindor bisa mengumpulkan emas dan membeli sapu baru juga. Kau bisa melelang sapu bersih 5. Kurasa ada museum yang mau menawarnya. Tim Slytherin tertawa terbahak-bahak. Paling tidak, tak ada seorang pun anggota tim Gryffindor yang harus menyuap untuk bisa masuk. Celetuk Hermione tajam. Mereka dipilih karena memang mampu. Kepuasan di wajah Malfoy lenyap. Tak ada yang minta pendapatmu, darah lumpur kotor, umpatnya. Harry langsung tahu Malfoy telah mengatakan sesuatu yang benar-benar kelewatan, karena tiba-tiba saja terjadi keributan. Flynn harus menukik ke depan Malfoy untuk mencegah Fred dan George melompat menyerangnya. Alicia berteriak, "Beraninya kau!" Dan Ron memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, menarik keluar tongkatnya sambil berteriak, "Kau harus membayarnya, Malfoy!" Dia mengacungkan tongkatnya dengan murka, melewati lengan Flynn ke wajah Malfoy. Terdengar ledakan keras yang bergema di stadion dan seberkas sinar hijau meluncur dari ujung tongkatnya yang salah, menyambar perut Ron sendiri dan membuatnya jatuh terjengkang di rerumputan. Ron, kau tak apa-apa?" jerit Hermione. Ron membuka mulut untuk berbicara, tetapi tak ada suara yang keluar. Dia malah bersendawa keras dan beberapa siput berjatuhan dari mulutnya ke pangkuannya. Tim Slytherin tertawa terbahak-bahak. Flynn sampai terbungkuk-bungkuk bertumpu pada sapu barunya. Malfoy merangkak, memukul-mukul tanah dengan tinjunya. Anak-anak Gryffindor berkerumun mengelilingi Ron yang tak henti-hentinya bersendawa siput-siput besar berkilat. Tak seorang pun tampaknya mau menyentuh Ron. "Lebih baik kita membawanya ke pondok Hagrid yang paling dekat," kata Harry kepada Hermione yang mengangguk dengan berani. Berdua mereka memapah Ron. "Ada apa, Harry? Ada apa? Apa dia sakit? Tapi kau bisa menyembuhkannya, kan?" Colin sudah berlari turun dari tempat duduknya dan sekarang berjalan mengelilingi mereka meninggalkan lapangan. Ron sendawa keras dan beberapa siput berjatuhan lagi dari mulutnya. "Oh," kata Colin terpesona dan mengangkat kameranya. "Bisakah kau pegangi dia, Harry?" "Minggir, Colin," kata Harry marah. Dia dan Hermione membantu Ron meninggalkan stadion dan menyeberang halaman menuju ke tepi hutan. "Hampir sampai, Ron," kata Hermione ketika pondok si pengawas binatang liar tampak. "Kau akan baik-baik saja sebentar lagi. Hampir sampai." Mereka sudah tinggal kira-kira 6 meter dari pondok Hagrid ketika pintu terbuka. Tapi bukannya Hagrid yang muncul. Gilderoy Lockhart memakai jubah lembayung muda hari ini keluar. "Cepat ke belakang sini," desis Harry menarik Ron ke belakang semak di dekat situ. Hermione mengikuti dengan agak enggan. "Gampang kalau kau tahu caranya," Lockhart berkata keras-keras kepada Hagrid. "Kalau perlu bantuan, kau tahu di mana aku. Kuberi kau nanti satu bukuku. Aku heran, kau sama sekali belum punya. Akan kutandatangani satu malam ini dan kukirim ke sini. Nah, selamat tinggal." Dan dia berjalan menuju kastil. Harry menunggu sampai Lockhart tak kelihatan lagi, kemudian ditariknya Ron dari balik semak dan dibawanya ke pintu depan pondok Hagrid. Mereka mengetuk dengan tegang. Hagrid segera muncul, kelihatan jengkel sekali, tetapi wajahnya berubah cerah setelah tahu siapa yang datang. "Sudah tanya-tanya kapan kalian datang tengok aku? Masuk, kukira Profesor Lockhart balik lagi." Harry dan Hermione memapah Ron masuk ke pondok satu ruangan itu. Di satu sudutnya ada tempat tidur besar sekali dan di sudut lainnya perapian yang menyala-nyala cerah. Hagrid tidak bingung mendengar masalah Ron dan cepat-cepat dijelaskan Harry sambil mendudukkan Ron di kursi. "Lebih baik keluar daripada masuk," kata Hagrid riang "Lebih baik keluar daripada masuk," kata Hagrid riang sambil menaruh baskom tembaga besar di depan Ron. "Keluarkan semuanya, Ron. Kurasa tak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu sampai berhenti sendiri," kata Hermione cemas mengawasi Ron yang membungkuk di atas baskom. "Itu kutukan yang sulit dilakukan, bahkan pada saat kondisi kita sedang sangat baik.
tapi dengan tongkat yang patah. Hagrid sibuk membuatkan teh untuk mereka. Anjing besarnya Fang menjilat-jilat Harry. "Apa yang diinginkan Lockhart denganmu, Hagrid?" tanya. "Beri aku nasihat, keluarkan Kelpie dari sumur. Sisirkan ayam jantan yang tengah dicabuti bulunya dari atas mejanya, dan yang bersih berkilat dan meletakkan teko teh. Kelpie adalah hantu air. Biasanya berwujud kuda dalam cerita-cerita rakyat Skotlandia. Dikira aku tak tahu, dan dia sombongkan bisa usir Banshee. Kalau omongannya satu kata saja benar, kumakan jaredku." Tak biasanya Hagrid mengkritik guru Hogwarts, dan Harry memandangnya keheranan. Hermione sebaliknya berkata dengan suara yang lebih tinggi dari biasanya, "Kurasa kau agak tidak adil. Profesor Dumbledore jelas menganggapnya orang terbaik untuk pekerjaannya. Dia satu-satunya orang untuk pekerjaan itu," kata Hagrid, menawari mereka sepiring gulali. Sementara Ron terbatuk-batuk ke dalam baskomnya. "Dan maksudku betul-betul satu-satunya. Susah cari orang untuk mengajar pertahanan terhadap ilmu hitam. Orang tak suka pelajaran itu. Soalnya mereka mulai pikir itu bawa sial. Tak ada yang tahan lama. Coba cerita," kata Hagrid mengedihkan kepala ke arah Ron. "Siapa yang mau dia kutuk?" Malfoy mengatai Hermione sesuatu. Pastilah sesuatu yang buruk, karena semua jadi marah. "Memang buruk," kata Ron serak, muncul ke atas meja, pucat dan berkeringat. "Malfoy mengatai dia darah lumpur, Hagrid." Ron menukik menghilang dari pandangan lagi ketika segerombolan siput muncul. Hagrid kelihatan murka. "Dia bilang begitu?" geramnya kepada Hermione. "Iya," kata Hermione, "tetapi aku tak tahu apa maksudnya. Hanya bisa kutebak itu umpatan kasar." "Itu penghinaan paling besar yang bisa dipikirkannya," sengal Ron muncul lagi. "Darah lumpur adalah umpatan kasar untuk orang yang kelahiran Muggle. Kau tahu kan yang orang tuanya bukan penyihir. Ada penyihir seperti keluarga Malfoy yang menganggap mereka lebih baik dari yang lain karena mereka termasuk golongan yang disebut darah murni." Ron bersendawa kecil, dan satu siput jatuh ke tangannya yang terulur. Dilemparkannya siput itu ke dalam baskom, dan dia melanjutkan, "Maksudku, kita penyihir yang lain tahu itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Lihat saja Neville Longbottom, dia darah murni, tapi menaruh kuali dengan benar saja dia nyaris tak bisa. Dan mereka belum temukan mantra yang tak bisa dilakukan Hermione kita ini," kata Hagrid bangga, membuat wajah Hermione langsung semburat merah. "Darah lumpur sungguh umpatan yang tak pantas diucapkan," kata Ron, menyeka dahinya dan berkeringat dengan gemetar. "Darah kotor artinya, darah biasa, gila. Sebagian besar penyihir sekarang ini toh darah campuran. Kalau kita tidak menikah dengan Muggle, kita pasti sudah punah." Ron membungkuk dan muntah lagi. "Ya, aku tidak salahkan kau. Kau coba kutuk dia, Ron," kata Hagrid keras, mengatasi bunyi siput yang berjatuhan ke baskom. "Tapi mungkin ada baiknya tongkatmu serang balik kau sendiri. Pasti Lucius Malfoy akan datang ke sekolah kalau kau berhasil kutuk anaknya. Dengan begini paling tidak kau tidak dihukum." Harry sebetulnya ingin mengatakan bahwa hukuman tidak lebih buruk daripada hujan siput dari mulut, tapi dia tak bisa bicara. Gulali Hagrid telah menyemen rapat rahangnya. "Harry," kata Hagrid tiba-tiba, seakan mendadak teringat sesuatu. "Aku protes. Kudengar kau bagikan foto bertanda tangan. Kenapa aku tidak dikasih?" Dengan berang, Harry melepas gigi-giginya yang menempel. Aku tidak membagikan foto bertanda tangan," katanya marah. "Kalau Lockhart masih ngomong soal..." Tapi kemudian dilihatnya Hagrid tertawa. "Aku cuma bergurau," katanya, menepuk-nepuk punggung Harry dengan riang, membuat wajah Harry serantuk meja. "Aku tahu kau tidak bagikan foto. Aku sudah bilang Lockhart, kau tak perlu begitu. Kau sudah lebih terkenal daripada dia tanpa berusaha." "Pasti dia tidak suka mendengarnya," kata Harry duduk tegak lagi dan menggosok-gosok dagunya. "Memang tidak," kata Hagrid, matanya bercahaya.
Lalu aku bilang aku belum pernah baca bukunya dan dia putuskan pergi saja. Gulali Ron, dia menambahkan ketika Ron muncul lagi. Tidak, terima kasih, kata Ron lemah. Lebih baik tidak ambil risiko. Ayo, kita lihat apa yang kutanam, ajak Hagrid ketika Harry dan Hermione sudah menghabiskan teh mereka. Di kebun sayur kecil di belakang pondok Hagrid ada selusin labu kuning paling besar yang pernah dilihat Harry, masing-masing sebesar gundukan batu besar. Tumbuh bagus ya, kata Hagrid gembira. Buat pesta Halloween, sudah cukup besar nanti. Kau beri makan apa mereka? Tanya Harry. Hagrid menoleh untuk memastikan mereka sendirian. Ya, aku memberi mereka, kau tahu, sedikit bantuan. Harry melihat payung merah jambu, kembang-kembang Hagrid bersandar di dinding belakang pondok. Harry punya alasan untuk menduga bahwa payung ini bukan payung biasa, malah dia punya dugaan kuat tongkat tua Hagrid dari zaman sekolah disembunyikan di dalamnya. Hagrid sebetulnya tidak boleh menggunakan sihir. Dia dikeluarkan dari Hogwarts sebelum tahun ketiganya. Tapi Harry belum berhasil tahu kenapa. Setiap kali menyebut soal itu, Hagrid akan berdaham-daham keras dan jadi tuli secara misterius sampai topik pembicaraan diubah. Jambi-jambi pembekakan kan? Kata Hermione setengah mencela, setengah geli. Wah, kau berhasil sekali. Itu yang dikatakan adikmu, kata Hagrid mengangguk kepada Ron. Baru ketemu dia kemarin. Hagrid melirik Harry, jenggotnya bergerak-gerak. Katanya dia cuma lihat-lihat, tapi kukira dia harap ketemu seseorang di rumahku. Dia mengedip kepada Harry. Kalau kau tanya aku, dia tak akan tolak foto bertanda tangan. Oh, tutup mulut, kata Harry. Ron terbahak dan siput berhamburan ke tanah. Awas, teriak Hagrid menarik Ron menjauh dari labu kuningnya yang sangat berharga. Saat itu sudah hampir makan siang dan karena Harry baru makan sepotong kecil gulali, dia sudah ingin kembali ke sekolah untuk makan. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Hagrid dan berjalan kembali ke kastil. Ron cegukkan dari waktu ke waktu, tetapi hanya mengeluarkan 2 siput yang sangat kecil. Baru saja mereka melangkah memasuki aula depan yang sejuk, terdengar suara keras. Di sini rupanya kalian. Potter, Weasley. Profesor McGonagall berjalan mendekati mereka, tampangnya galak. Kalian berdua akan menjalani detensi malam ini. Apa yang harus kami lakukan, Profesor? Kata Ron dengan gugup, menahan agar tidak bersendawa. Kau akan menggosok perak di ruang piala dengan Mr. Fitch, kata Profesor McGonagall. Dan dilarang pakai sihir, Weasley. Pakai pelumas biasa. Ron menelan ludah. Argus Filch, si penjaga sekolah, dibenci semua murid. Dan kau, Potter, akan membantu Profesor Lockhart menjawab surat-surat penggemarnya, kata Profesor McGonagall. Oh, tidak. Bolehkah saya ke ruang piala saja? Tanya Harry putus asa. Jelas tidak, kata Profesor McGonagall. Arisnya terangkat. Profesor Lockhart khusus memintamu pukul 8 tepat. Jangan terlambat. Harry dan Ron berjalan gontai dan murung ke aula besar. Hermione di belakang mereka. Ekspresi wajahnya seakan mengatakan, kalian memang melanggar peraturan sekolah. Harry kehilangan nafsu makannya saat dia menghadapi pai dagingnya. Dia dan Ron beranggapan detensi masing-masing lebih berat daripada yang lain. Filch akan mengawasiku sepanjang malam, keluh Ron. Tak boleh pakai sihir. Paling sedikit ada 100 piala dalam ruangan itu. Aku parah kalau membersihkan memakai cara mage. Aku mau tukar kapan saja, kata Harry hampa. Aku sudah terlatih dengan keluarga Dursley menjawab surat-surat penggemar Lockhart. Mengerikan sekali. Sabtu sore berlalu dengan cepat dan tiba-tiba saja sudah pukul 8 kurang 5 menit. Harry menyeret kakinya sepanjang koridor lantai 2 menuju kantor Lockhart. Dia menggertakkan gigi dan mengetuk, pintu langsung terbuka. Lockhart tersenyum kepadanya. Ah, ini dia, katanya. Masuk, Harry, masuk. Berkilauan di dinding disinari cahaya banyak lilin. Berderet tak terhitung foto Lockhart. Beberapa di antaranya bahkan ditanda tanganinya. Setumpuk tinggi lainnya ada di mejanya. Kau boleh menulis alamat di amplopnya, kata Lockhart kepada Harry, seakan ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Yang pertama ini untuk Gladys Gudgeon, penggemar beratku. Waktu berlalu amat lambat.
Harry membiarkan saja Lockhart ngoceh sendiri. Kadang-kadang saja dia menimpali dengan dan baik dan sekali-sekali dia mendengar ungkapan seperti ketenaran itu seperti teman yang berubah-ubah, Harry, atau selebriti itu jadi selebriti kalau bersikap seperti selebriti. Ingat itu. Lilin-lilin terbakar makin lama makin pendek, membuat cahayanya menari-nari di atas banyak wajah Lockhart yang Harry menggerakkan tangannya yang penggal di atas amplop yang rasanya sudah ke-1000, menulis alamat Veronica Smedley. Pasti sudah hampir tiba waktunya pulang, pikir Harry merana. Mudah-mudahan segera tiba waktunya pulang. Dan kemudian dia mendengar sesuatu yang lain daripada desis lilin-lilin yang hampir padam dan ocehan Lockhart tentang penggemarnya. Ada suara yang bisa membekukan tulang sumsum, suara penuh kebencian, sedingin es. Sini, datanglah padaku, biar ku robek kau, biar ku bunuh kau. Harry tersetak kaget dan setetes besar tinta ungu muncul di alamat Veronica Smedley. Apa? Katanya keras-keras. Aku tahu, kata Lockhart. 6 bulan penuh di puncak tangga bestseller, memecahkan semua rekor. Bukan, kata Harry kalut. Suara tadi. Maaf, kata Lockhart kelihatan bingung. Suara apa? Suara yang mengatakan, apakah Anda tidak mendengarnya? Lockhart memandang Harry dengan amat heran. Apa yang kau bicarakan, Harry? Mungkin kau sudah mengantuk. Astaga, dari setengah malam. Kita sudah di sini hampir 4 jam. Aku tak percaya. Waktu berlalu bagai terbang ya. Harry tidak menjawab. Dia menajamkan telinga untuk mendengar untuk mendengar suara itu lagi. Tapi sekarang yang terdengar hanyalah suara Lockhart memberitahunya bahwa dia tak boleh mengharapkan hadiah menyenangkan seperti ini setiap kali dia mendapat detensi. Harry pulang dengan linglung. Sudah larut sekali sehingga ruang rekreasi Gryffindor sudah hampir kosong. Harry langsung ke kamarnya. Ron belum kembali. Harry memakai piyamanya, naik ke atas tempat tidur dan menanti. Setengah jam kemudian Ron pulang, memijat lengan kanannya dan membawa bau pelitur ke dalam kamar yang gelap. Ototku sakit semua, keluh Ron menjatuhkan diri ke tempat tidurnya. 14 kali aku harus menggosok piala Quidditch itu sebelum dia puas. Dan kemudian aku dapat serangan siput lagi, memuntahi penghargaan istimewa untuk pengabdian kepada sekolah. Lama sekali lendirnya baru bersih. Bagaimana dengan Lockhart? Dengan suara rendah agar tidak membangunkan Neville, Dean, dan Seamus, Harry menceritakan kepada Ron apa yang didengarnya. Dan Lockhart bilang dia tidak bisa mendengarnya, kata Ron dalam cahaya bulan. Harry bisa melihat kening Ron berkerut. Apakah menurutmu dia berbohong? Tapi aku tidak mengerti. Bahkan orang yang tidak kelihatan pun harus membuka pintu. Aku tahu, kata Harry, kembali berbaring di tempat tidur besarnya dan memandang langit-langit kelambu. Aku juga tidak mengerti. Itu dia akhir dari chapter ke-7. Wow, udah habis ternyata. Oh, jadi itu tadi maksudnya yang di judul chapternya adalah darah lumpur dan bisikan-bisikan. Jadi bisikan-bisikan itu aku tuh udah lupa ya. Jadi bisikan-bisikan itu maksudnya bisikan yang didengar Harry waktu dia lagi detensi di kantornya Lockhart. Coba kalau menurut kalian bisikan itu suara apa? Buat yang belum pernah dengar Harry Potter sih, kalau udah pernah udah pasti tahu lah ya. Kalau bayangin kalau kalian di sekolah dengar bisikan-bisikan bilang pengen ngebunuh sesuatu dan itu cuman kalian yang bisa dengar, apa yang bakal kalian lakuin? Or mungkin di-ignore, nggak peduli, itu gimana kalau jadi Harry? Jadi cliffhanger ya, lumayan cliffhanger karena kita jadi digantung dengan suara apa sih itu, nggak ada penjelasan lebih jauh lagi sampai ke chapter selanjutnya.
Tapi ya it's okay, nanti lama-lama kan bakal terjawab juga di chapter-chapter yang lainnya. Makanya tungguin terus video dari aku. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton ini, dengar aku baca cerita, jadi aku udah bikin video baca buku Harry Potter itu dari buku yang pertama, dari Harry Potter dan Batu Bertuah. Itu udah lengkap, semua chapternya udah aku upload semua di YouTube, dan aku bakal kasih link playlistnya di deskripsi box buat kalian yang mau denger, boleh dicek. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.